Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikum sejahtera bagi kita semua. Jumpa lagi bersama kami di podcast Ruang Siaga Forum Pengurangan Risiko Bencana Jawa Timur. Saya Alvin selaku host yang akan menemani acara hingga akhir nanti. Langkah tangguh menuju Jawa Timur kuat, bermanfaat, dan bermartabat. Kami mengajak pemirsa semua, rekan-rekan pegiat kebencanaan dimanapun Anda berada, mari kita tingkatkan kesiapsiagaan, kurangi risiko, wujudkan ketangguhan dalam menghadapi bencana. Lah, kali ini kami tidak sendirian, pastinya ditemani oleh salah satu narasumber yang luar biasa yang telah hadir di tengah-tengah kita. Mungkin kita langsung menyapa beliau. Halo, assalamualaikum, Mas Waalaikumsalam Santo. warahmatullahi wabarakatuh. Apa Gimana kabar? kabarnya, Mas? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Oke, perjalanan menuju podcast ini gimana? Lancar kah? Alhamdulillah berangkat dari jam 3 pagi dari Berangkat dari jam Tulungagung. 3 pagi. Wih, luar biasa, Hmm, sangat antusias. Sebelumnya kami menyampaikan banyak terima kasih siap. kepada Mas Santo nih yang telah bersedia berkenan menjadi narasumber di podcast kami di kali ini. Yang jauh-jauh dari Tulungagung ya, Ya. datang ke Surabaya ke BPBD Provinsi Jawa Timur. Lah, Mas Santo, di sini kita akan ngobrol nih terkait dengan Hmm, kebencanaannya pastinya. siap. Cuman, sebelum kita ngomongin terkait dengan kebencanaan, bolehlah kita kenalan terlebih dahulu, karena kata pepatah mengatakan kan, "Nggak kenal makanya tak sayang," bukan begitu kan? Nah, Hmm, gitu. Ngomong-ngomong Mas Santo ini dari mana nih? iya. Saya kelahiran Jakarta. Jakarta Kelahiran aslinya? Jakarta, asli Oh, Jakarta. Kemudian masuk di Tulungagung itu tahun 2000. Kemudian 2005 bergabung mhm, bersama LMI, Lembaga Manajemen oke, Infak di Tulungagung. Kemudian pada waktu di Tulungagung, BPBD Tulungagung itu mulai dibentuk tahun 2000, saya lupa. Kemudian ada undangan mhm, untuk apa namanya, beberapa lembaga diundang untuk mengikuti tes di TRC-nya. oke, Nah, itu di TRC-nya, kemudian karena mereka tahu bahwa LMI beberapa kali aktif di kebencanaan gitu kan. Dan pada waktu itu hanya sebagai anu ya, pendorong logistik saja. Sebagai pendorong logistik, kemudian mulailah kami dilatih. eee, Waktu itu ada 98 yang mendaftar, yang diterima cuma mhm. 25 dan alhamdulillah saya terpilih. Wih, dari Iya, sekian banyak, Mas Santo sendiri salah satunya yang terpilih iya. gitu ya? Kemudian dari 25 itu ternyata apa, dieliminasi lagi Mmm, 5 orang. Nah, saya masuk di Pasusgananya, Pasukan Khusus Tanggap oh, Bencana. Pada waktu itu LMI belum ada namanya, divisi kebencanaan tidak ada. mhm, LMI hanya, sebagai, lembaga yang, menghimpun dan menyalurkan zakat, infak, wakaf, dan sedekah dari mhm, para muzaki kepada para mustahik, itu aja. Nah, setiap ada bencana kebetulan, kantor-kantor LMI ini bertebaran di mana-mana, di khususnya di Jawa Timur gitu ya. mhm, Dan kita tahu ya Jawa Timur itu ya tempatnya banyak, bencana, potensi bencananya tinggi. Nah, pada waktu terjadi bencana itu sangat dekat dengan, kantor-kantor layanan kami di LMI. Maka, biasanya tuh langsung kami ada informasi ada bencana, langsung bergerak. Tapi pada waktu itu teman-teman belum ada namanya itu pengetahuan, ilmu, mhm, knowledge. mhm. Yang penting datang dulu Yang nih, penting respon datang dulu dulu, gitu. bawa bawa bantuan, hanya segitu itu aja. Oke, Nah, eee, kantor pusat itu ternyata mengetahui tentang saya pada waktu sudah aktif di BPBD Tulungagung. mhm, Kemudian akhirnya, mulailah digodok gitu ya, seandainya ini teman-teman amil di lembaga zakat dibekali ilmu tentang, kebencanaan. Akhirnya tahun 2017, underground-nya LMI, yaitu para relawannya RNPB Lasnas LMI, mhm. itu mulai dibentuk dan saya yang, eee, apa namanya, mencoba untuk mengomandani mereka gitu ya. Pada waktu itu hanya di Jawa Timur, belum ada di, Di provinsi oh ya, lainnya. provinsi lainnya Oke. belum ada dan dimulai dari situ dan yang melantik itu Bupati Tulungagung pada waktu itu. Langsung bupatinya Iya, sendiri? langsung Wih, Bupati luar biasa ya. Tulungagung.
Ya karena kebetulan, saya kan aktif di BPBD gitu ya. Mhm. Nah, sejak itulah baru saya dipindah ke kantor pusat dan akhirnya kami, mencoba untuk membentuk dan kami juga ingin menjelaskan kepada teman-teman para amil Mhm. bahwa, kita di tempat bencana itu bukan hanya sekedar membawa bantuan saja, tapi juga kita harus mempersiapkan diri kita, knowledge kita, attitude Mhm. kita, gitu kan. Betul. Kemudian dari apa, skill-nya, ini yang harus teman-teman miliki. Dan alhamdulillah, saya sangat mengucapkan banyak terima kasih kepada BPBD Tulungagung ya, yang mana itu, membentuk saya sampai hari ini gitu. Bahkan dipercaya oleh BPBD Tulungagung pada waktu apa namanya, eee, membuat pelatihan-pelatihan gitu. Mhm. Karena ya yang dikirim pada waktu mengikuti pelatihan, mulai di Malang, Bali, dan sebagainya, itu saya yang diminta sama, Weh, BPBD. BPBD Wah, Tulungagung, luar biasa. gitu. Yang awal mula dari TRC ya, gitu Iya, ya. betul. Dari tahun tadi Kalau di BPBD-nya tahun 2014. 2014. Ya. Oke. Bocornya ke kantor pusat LMI tahun 2017. Berarti bergabung dengan LMI Pusat nih dari 2017. Betul, Nah, sampai hari ini. berbicara terkait dengan LMI. Hmm, LMI yang kami tahu biasanya kan terkait dengan lembaga manajemen infak, pastinya mhm, kan terkait dengan zakat dan segala betul. macamnya nih. Lah ini kok kayaknya menarik nih. Kok tadi sempat menyampaikan terkait dengan Mhm, ada hubungannya dengan kebencanaan kan gitu mhm, ya. mhm. Bukannya lembaga zakat atau forum zakat itu hanya fokus pada ngurusin zakat, kayak Ngurusin anak gitu. yatim, Iya. janda gitu Ini ya. kok ada kebencananya. Ya, Kira-kira seperti apa sih? Atau apa yang dimaksud LMI itu? Dan programnya kira-kira apa saja nih gitu? iya. Di dalam lembaga zakat kami kan ada Dewan Syariah ya, yang mana Oke. kami, eee, pastinya akan berkonsultasi terlebih dahulu kepada para, eee, Dewan Syariah kami. Mhm. Dan ternyata di dalam kebencanaan itu, di zakat itu, kita harus tahu di lembaga zakat itu hanya sebagai instrumen sosial yang mana hanya bisa menghimpun, mengelola, Mhm. dan menyalurkan Iya. dana zakat, infak, wakaf, dan sedekah. Heeh. Nah, ada salah satu, untuk jalur-jalur yang disebutnya itu makosid syariah. Makosid syariah itu ada sekitar 5 ya, Mas Alvin. Jadi bisa untuk menjaga agama, yang pertama. Mhm. Yang kedua menjaga akal, yang ketiga menjaga nyawa, yang keempat menjaga keturunan, yang kelima menjaga harta. Nah, Mhm. kelima-lima ini kalau di dalam kebencanaan itu masuk, Mas. Yang pertama, eee, banyak kalau dalam agama, beberapa korban ataupun infrastruktur yang tempat ibadah yang rusak, itu juga banyak. Nah, Heeh. itu harus dijaga agamanya. Kemudian akal. Nah, di dalam akal itu kita mencoba untuk membuat, suatu program, yang mana program-program ini khusus untuk memberikan edukasi, sosialisasi, dan juga Mhm. simulasi dalam penanggulangan bencana. Kemudian, untuk, keturunan, ya menjaga para kelompok rentan ini, Mas. Iya, Kelompok-kelompok heeh. rentan ini Oke. yang mana ya ibu-ibu hamil, itu juga harus, kami jaga dan kami juga harus memberikan mereka ketangguhan, gitu ya. Terus kemudian, harta ya sudah pasti. Mhm. Kenapa? Karena, eee, kebanyakan kalau dalam bencana itu siapapun terkena, berdampak. Terdampak ya? Baik dia orang miskin maupun orang kaya Betul sekali. dan, itu bisa membuat nol semua itu. Jadi dulu yang mereka punya usaha gitu ya, itu hancur usahanya karena Iya. bencana gitu kan. Dan mereka yang tidak punya asuransi atau apa, ya sudah hancur, ya siapa yang mau bantu gitu kan. Nah, Betul betul. LMI hadir dengan program-programnya. Yang pertama LMI programnya itu, pendidikan ya. Pendidikan. Kita memberikan, beasiswa pada anak-anak yatim terutama yang, punya semangat sekolahnya tinggi tapi tidak ada biaya. Nah, ini yang kita siapkan, Mas. Kemudian ada program, Sehati, Sehat Ibu dan Anak. Nah, Oke. kami menyiapkan program itu untuk para, ibu dan anak seperti kayak program stunting, program Mmm. Mhm. nah itu kan
bencana juga kan Iya, gitu betul. ya nah kita menyiapkan itu dana itu. Terus kemudian ada program UMKM emas namanya, ekonomi masyarakat. Nah, Oke. kalau yang tadi yang disebutkan kalau dalam bencana eh, banyak yang beberapa penyintas yang dulu sebagai apa namanya penjual Mhm. cilok, bakso atau apa itu kan hancur semua Iya, modalnya. Nah, modalnya habis gitu ya? betul. Dari situlah kami bisa menyalurkan dana zakatnya. Mmm, Terus kemudian ada program yang paling apa namanya wakaf. Wakaf itu kita menyiapkan ada untuk sumur bor, untuk mhm. sumur resapan. Jadi program kami itu di bencana kan ada 3 fase ya Mas ya. Iya, betul sekali. Fase prabencana, fase Mhm, tanggap bencana, dan dan juga fase pasca. RR ya, Iya, pasca. Nah, LMI bermain di tiga tiga apa, 3 fase 3 fase tersebut. itu. Ya, Oke, bukan hanya pada saat tanggap darurat saja ya? betul. Jadi Oke. contoh kalau dalam masa prabencana, Mhm. kami menyiapkan program namanya program Ganala, program siaga Oke. bencana alam yang memberikan edukasi kepada kelompok-kelompok rentan, baik itu mulai dari sekolah, terus kemudian instansi, komunitas dan sebagainya. Bagi Mhm. mereka yang ingin membutuhkan bagaimana cara untuk mendapatkan pelatihan itu Oke, heeh. bisa menghubungi kami. Ingat Mas, gratis Mas, Oh, gratis, gratis ya? gratis. Kita gratis juga tidak dipungut bayaran gitu ya. Oke. Jadi siapapun silakan menghubungi kami dari Mhm. LMI dengan program Ganala. Dan alhamdulillah nih Mas, program Ganala tuh tahun kemarin itu mendapatkan penghargaan. Jadi ada 200 program di Jakarta Award. Oke. Alhamdulillah program Ganala Masuk salah satunya iya yang menerima penghargaan itu. dapat Oke. penghargaan itu Mas. Dari 200 program Mas. Wih, luar Bayangkan biasa. ya, itu se-Indonesia, Mhm. dan alhamdulillah program itu mendapat penghargaan. Selain dari Ganala juga ada kita persiapan seperti bersih-bersih pantai, Mhm. bersih-bersih sungai, kali, penanaman terumbu karang, seperti yang kami Oke. lakukan beberapa ini. Itu ada mulai dari Bali, Banyuwangi, Tulungagung kemarin, Trenggalek, kami melakukan itu. Sampai di penanaman pohon juga. Nggak cuma di Jawa Timur, hampir semua. Kemarin ada di Kalimantan, ada di Manado, Wih, se-Indonesia. se-Indonesia berarti ya bukan hanya di Jawa Betul. Timur saja nih. Itu kalau yang di Perannya. Kalau tanggap, ya insya Allah ini saja yang kemarin ada banjir Situbondo ya. Ini baru kemarin Mhm, kan. iya, Itu heeh, tim kemarin sudah terjadi berangkat ke lagi. sana. Oke. Tim sudah berangkat. Bukan hanya di Situbondo saja. Bahkan kami yang untuk merespon ini bukan hanya dimulai dari Aceh sampai Papua, tapi juga tugas di gempa Turki, di Wih, gempa Suria, sampai luar negeri juga ya ya. berarti? Bahkan Ganala itu ya ke sana. Jadi mereka yang para penyintas ya, Mhm. terutama kan anak-anak, itu sangat senang sekali Mas, sangat senang sekali mendapat edukasi dari kami di program Ganala ini, yang mana mereka belum pernah dapat dapat ini gitu kan. Nah, Mhm. alhamdulillah kami bekerja sama dengan teman-teman PPI, para pelajar Putra Indonesia, yang mana ya mereka yang men-subtitle kan gitu. Oke. Itu, terus kalau masa RR juga kami menyiapkan tadi, baik huntap, hunian tetapnya, Mhm. kemudian ya tadi, eee, usahanya, Oke, rumahnya. Nah, recovery-nya berarti ya untuk apa, modal biar bisa betul, berjualan lagi gitu ya? betul. Nah, Oke, ini luar pun biasa. dilakukan sekarang, salah satu staf saya itu berangkat ke Flores, NTT, Oke, untuk yang lewat hobi. heeh. Itu, melanjutkan, program untuk Huntap dan juga, penyiapan modal usaha buat, Luar para biasa penyintas di nih sana, gitu ya. gitu, Mas. Nah, berarti ini terkait dengan karena kan lembaga manajemen infak nih, Mhm, forum lembaga zakat pastinya mhm, kan ternyata yang saya pahami hanya mhm, berkecimpung di dunia zakat saja nih. Ternyata betul, dari ceritanya Mas Sato tadi ternyata luar biasa sekali nih. mhm, Bisa ada banyak sekali program yang berkaitan dengan kebencanaan, bahkan bukan hanya pada saat di tanggap darurat maupun pasca pasca, bencananya, tapi di 3 fase saja nih gitu.
Kira-kira nih, untuk LMI sendiri itu sasaran atau targetnya siapa sih, Mas? Iya, pastinya kami di 8 asnaf itu ya, Mas, di 8 Mhm, asnaf, mulai dari fakir, miskin, tegorim, mhm, kemudian mualaf, fisabilillah dan sebagainya. Jadi merekalah target kami mhm, untuk memberikan, eee, penyaluran program-program yang tadi kita sebutkan tadi. oke. Dan, eee, termasuk yang korban bencana. Sebab apa? Ya itu tadi, kalau sudah ada korban bencana yang dulunya mereka punya usaha, itu usahanya hancur. Mhm, Bagaimana mereka untuk memulai kembali? Nah itu, betul, dana zakat itu masuk ke situ. Karena apa? Mereka pasti masuk ke dalam golongan fakir atau miskin. miskin. Oh, Masuknya berarti di situ. dari dana zakat bisa dialokasikan untuk perbantuan modal itu, sehingga Betul, kan masyarakat yang tertimpa bencana, yang semulanya punya usaha karena terjadi bencana itu hancur semua gitu, akhirnya kan bisa disupport atau dibantu oleh dana zakat tersebut untuk betul. modalnya gitu, sehingga kan Modal mereka bisa mengembangkan usahanya kembali gitu ya? bikinannya itu saja, Mas. Tim ya, tim yang melakukan psikososial, Mhm. yang melakukan apa, membantu memberikan edukasi, itu masuk dalam fisabilillah, Oh gitu ya, luar biasa gitu. sekali nih gitu. Kira-kira nih Mas Santo, selain di Jawa Timur nih, kira-kira programnya itu yang sementara ini seperti Ganala atau yang tadi disebutkan sosialisasi atau pendidikan apa tuh tadi kan, termasuk stunting gitu. Apakah itu berfokus di Jawa Timur saja atau di mana nih? Ya, alhamdulillah Mas Alvin. Jadi LMI sekarang ada di 9 kantor perwakilan, Mas. Hmm, Ada yang di Gorontalo, ada yang di Sumatera, ada yang di Kalimantan, kecuali Papua, Mas, belum ada. oh Nah, gitu. ada 9 itu termasuk Jawa Tengah gitu ya, dan DKI Jakarta. Eh, Kayak contoh ya, kami tidak hanya se-Indonesia, Mas, tetapi luar tadi yang tadi saya Ada sebutkan. cabangnya juga di luar negeri atau gimana nih? Kalau cabang belum, Mas, cuma baru ada donatur-donatur kami Hmm, yang kemudian mereka ada di sana, kemudian mereka menjadi kepanjangan kami gitu, oke oke. menjadi kepanjangan kami dan mereka yang selalu apa namanya, memberikan informasi bahwa kalau pas ada, apa namanya, kejadian, contoh, pastinya kalau di kejadian di luar negeri kami pasti bekerja sama dengan pemerintah Indonesia, dengan Mhm, Kemenlu gitu ya. Seperti waktu, Rohingya, saya berangkat ke Myanmar, berangkat tugas ke Bangladesh, kemudian ada gempa Turki, ada gempa Suria, ataupun yang sedang alhamdulillah hari ini, sudah masuk di gencatan senjata ya, di yang Palestina. Palestina ya. Iya, jadi bukan hanya Indonesia saja, tapi LMI bergerak ke semua tempat yang mana memang mereka membutuhkan bantuan dari kami, Mhm, seperti itu. oke siap. Eh, untuk LMI sendiri nih, yang memang concern tadi kan kalau berdirinya mungkin sudah lama nih, tapi yang sebelumnya fokus pada zakat Mhm, dan yang lainnya gitu. Lah, yang memang fokus pada kebencanaan itu dimulai dari tahun berapa kira-kira, Mas? iya, tadi di awal kalau kami sejak LMI itu sejak 1995, Mas. 95. Ya, Cukup lama 95 ya? mulai yang mulai pertama itu Surabaya. Surabaya, kemudian Sidoarjo, kemudian beberapa perwakilan di Jawa Timur ya, kantor area Mhm, Jawa Timur. Dan di Tulungagung itu tahun 2005. Nah, saya baru gabung di tahun 2005 itu dan yang dimulai dari Tulungagung itu ya? ya, jadi kami ya itu tadi awalnya cuma datang memberikan bantuan. Yang dulu tuh belum tahu apa namanya APD, ya kan? Mhm, Yang penting oke. kami datang beri bantuan. Nah, setelah saya didik sama BPBD Tulungagung ya, mulai saya memberikan masukan kepada teman-teman para Mhm, amil bahwa kita tuh jangan cuma memberikan bantuan saja, tapi juga kita harus mengedukasi juga kepada masyarakat gitu ya. Apalagi tempat-tempat yang potensi bencananya tinggi gitu betul kan. sekali. Makanya ayo dibentuk. Nah, sebelum kami melatih orang, ya kami harus melatih para amil dulu. Mhm, Nah,
Setelah itu para relawan. Jadi kami membentuk. Alhamdulillah hari ini sudah terbentuk 586 relawan se-Indonesia. 586 relawan, Iya, bentukan dari LMI. iya. Di bawahnya itu namanya RNPB, Relawan Nusantara Penanggulangan Bencana. Oke, Relawan Nusantara Penanggulangan Yang Bencana. dimulai tadi yang Oke. 2017 itu di Tulungagung. Oke, siap. Kemudian kita mencoba merambah, kayak kemarin kami baru selesai membentuk yang di apa namanya, membentuk di Bogor. Kemudian insya Allah ini sudah persiapan di Flores di NTT dan Mhm. mereka sangat apa namanya semangat ya, pengen tahu gimana caranya supaya menjadi relawan di LMI, termasuk yang di RNPB ini. Kemudian dari program Ganala sendiri itu kami sudah menyiapkan 58 fasilitator untuk program Ganala. 58. Oke. Ya, jadi itu terbagi di beberapa chapter. Jadi ada yang di Pasuruan, ada yang di Blitar, ada Mhm. yang di Tulungagung, ada yang ya macam-macam. Ada yang di Aceh seperti itu. Berarti bukan hanya ini ya, LMI bukan hanya membentuk relawannya ya yang dari Ganala, tapi juga mencetak fasilitator-fasilitator yang Betul. handal juga nih, sehingga kan Ya, banyak juga mereka yang tersebar di beberapa kabupaten kota, bahkan ya, di provinsi yang bisa mengedukasi masyarakat, sehingga kan betul. masyarakat lebih paham nih pastinya terkait dengan kebencanaan. Lah, kira-kira nih untuk Ganala sendiri itu sasarannya siapa? Apakah harus Hmm, Muslim, harus hmm, kalangan mahasiswa, hmm, anak sekolah, atau hmm. gimana nih? Apa ada batasan usia atau gimana nih, Mas? Ya, eh, inilah bedanya RNPB dengan LMI ya. Kalau Oh, LMI ya pasti harus di 8 asnaf tadi. mhm, mhm. Nah, sedangkan kalau yang RNPB di program Ganala itu umum, Mas. Oh, beda Karena ya. Oh, ya berarti RNPB di bawah naungan LMI gitu ya ya. ya mereka adalah yang melaksanakan kegiatan program-programnya LMI. Oke. Dia kemana? Itu Mas, bukan hanya yang pasti yang kelompok rentan ya Mas, kelompok rentan. LMI memberikan program Ganala ini bukan hanya sekedar di tempat sekolah saja, mulai dari TK, SD, SMP, SMA, di universitas, Mhm. bahkan di komunitas. Bahkan yang sekarang kami sedang terus-menerus memberikan edukasi itu ke teman-teman difabel. Kami sekarang rutin terus Oke, ke teman-teman siap. difabel. Mulai dari yang di Tulungagung, yang di Ngawi, yang di Magetan, kemudian di Surabaya, itu terus kami pelan-pelan memberikan edukasi karena dan mereka sendiri mengatakan bahwa mereka belum pernah untuk mendapatkan pelatihan seperti ini gitu kan. Mhm, mhm. Dan mereka bersyukur ternyata eh, mereka mau disetarakan gitu ya, disamakan gitu. Karena mereka juga punya hak untuk selamat gitu Mhm, loh. betul. Jangan sampai mereka itu tertinggal. Ya, dalam salah satu quotes-nya Profesor Samsul Ma'arif itu juga Mhm. menyampaikan bahwa ya bencana itu bukan inklusif lagi, harus semua tuh harus sama gitu. Oke, siap. Jadi sasarannya bukan hanya apa ya, kalangan tertentu tapi terbuka untuk umum juga ya Betul, gitu. Ah, betul, betul, Mbak. kira-kira RNPB nih Hmm, berbicara terkait dengan RNPB atau Ganala gitu nih. Selama ini kerjasama atau kolaborasinya sama siapa saja? Apakah dengan pihak tertentu atau dengan pemerintah atau hmm, dengan siapa saja nih Mas? Mungkin mungkin nanti teman-teman dari pegiat kebencanaan tertarik hmm, nih. Oh, kayaknya menarik nih program ya, Ganala atau program-program yang dicanangkan oleh LMI atau RNPB gitu. hmm, Biar mereka paham juga bagaimana caranya bergabung, mengakses program tersebut, apalagi gratis nih. Biasanya kan hmm. Yang kalau saya gratis-gratis. pribadi pasti suka yang gratisan nih Hmm. ketimbang yang berbayar gitu. Nggak tahu kalau teman-temannya lain gitu. Mungkin bisa di-spill nih, Mas. Iya, jadi dari kita kembali flashback ya, Mas. Ah, iya. Eh, saya pada waktu itu di BPBD Tulungagung ikut dalam SMAP, Sekolah Sekolah Madrasah Madrasah Aman Aman Bencana Bencana ya. itu. Oke, siap. Kemudian kan Mhm. saya dapat apa namanya sertifikasinya dan kemudian ada perubahan kan Mhm, SPAB iya dari Satuan SMAP Pendidikan Aman Bencana. sekarang jadi SPAP Nah, gitu dari ya. Satuan Pendidikan Aman. Kemudian akhirnya kalau kami menggunakan SMAP, kalau kami menggunakan SPAB itu kan miliknya pemerintah. Mhm, Nah, mhm, oke. sedangkan kan LMI kan swasta nih. Berarti kami harus punya program sendiri gitu kan. Makanya Betul. disebutlah Oke. program Ganala.
Nah, di program Ganala ini merupakan rangkuman sebenarnya, rangkuman dari SEMAP dan juga SPAB. SPAB. Nah, untuk menjaga kualitas dari teman-teman fasilitator, kami mengikutkan juga ya teman-teman fasilitator Ganala ini dengan seperti pada waktu di BPBD Jatim, kami mengucapkan Mhm. banyak terima kasih ya kepada BPBD Jatim yang memberikan kesempatan untuk meng-upgrade teman-teman dalam Mhm. SPAB. Dibantu juga dengan teman-teman di FPRB, teman-teman di SRPB Jatim. Mhm. Ini yang terus namanya kolaborasi ya. Kita bersinergi, berkolaborasi untuk menciptakan banyaknya orang-orang tangguh, ya, orang-orang Oke, Indonesia. siap. Sebab kalau nggak di apa namanya, nggak dikoordinasi ya nanti ngawur. Makanya setelah mereka sudah dapat, nah mereka harus menularkan ilmunya ini, Mmm, Mas. Menularkan oke. ilmunya kepada teman-temannya yang siap untuk menjadi fasilitator dan untuk menjadi fasilitator Ganara juga nggak sembarangan, Mas. Jadi ada tahapnya, ada prosesnya. Oke. Nggak tahu-tahu langsung gabung di RNPB terus mereka jadi Jadi fasilitator, enggak, ada tahapannya. masih harus melalui beberapa proses ya gitu, ada tahapan Betul. tahapan-tahapan Jadi yang ada dilaluin gitu. RNPB muda, ada RNPB Madya, ada Oh, RNPB ahli. Itu. apa bedanya itu? Ada Moda, Madya, Madya, dan Ahli. ahli. Bedanya apa nih? Nah, kalau yang muda itu biasanya mereka baru mengikuti orientasi relawan. Oh, Mereka oke. mengikuti orientasi lawan, kemudian mengikuti beberapa kali pelatihan kepada kami dan juga beberapa kali ikut respon. Misalnya ada Mmm. bencana di daerahnya mereka masing-masing, mereka bergerak. Nah, itu ada hitungannya, Mas. Kalau mereka 20 kali sudah melakukan respon, baru mereka naik ke Madya. Tapi dipastikan mereka harus dibekali knowledge-nya, skill-nya, Betul dan juga sekali. attitude-nya. Karena kan background kami lembaga dakwah, lembaga Mhm. zakat. Mhm. Iya. Jadi jangan sampai teman-teman yang dia sebagai relawan ya harus menjaga sikapnya, Mhm. attitude-nya. Karena di bawahnya lembaga zakat itu. Kemudian nanti masuk di relawan Madya. Nah, relawan Madya ini sudah mendapatkan sertifikat-sertifikat pelatihan, Mas. Entah itu yang dari BNSP, entah itu dari mengikuti teman-teman, kan banyak nih Iya, heeh, lembaga-lembaga yang mengadakan betul sekali. kegiatan, baik itu yang berbayar maupun yang gratisan gitu. Tidak ada masalah, yang penting mereka menunjukkan bahwa, "Pak, kami sudah mendapatkan pelatihan ini," dengan Mhm. ditunjukkan caranya dan juga pastinya kami uji gitu ya, sejauh Gitu mana ya. mereka. Nah, nanti setelah itu baru masuk ke relawan ahli. Kalau relawan ahli kebanyakan itu teman-teman tim medis, Mhm. dokter, perawat, Oh, gitu. itu kemudian psikologi, karena mereka yang sudah pasti ahli di bidangnya. Kita nggak mungkin eee, paling yang teman-teman belum punya profesi ya mandeknya di Madya, kecuali Mhm. mereka Mhm. memang masuk sebagai tim medisnya, entah itu jadi perawat, entah itu jadi apa namanya, tim yang expert, Iya. seperti itu, Mas. Oke, luar biasa nih. Berbicara terkait dengan LMI ini, kalau boleh tahu Mas Santo sendiri nih, di LMI ini sebagai apa nih gitu? Oh iya, saya lupa ya. Eee, di LM itu anu Mas, dinamika Mas, sangat Dinamika dinamika. gimana nih? Dinamika dalam, apa namanya, ya setiap beberapa tahun itu pasti ada pergantian, Mmm. ada Mhm. pergantian. Cuma kebetulan saya sejak 2017 sampai hari ini saya nggak diganti-ganti Mas. Weh, Padahal saya pengen. berarti dipercaya sepenuhnya nih oleh Nah, saya ini. pengen pengen istilahnya ada kaderisasi gitu ya, Oke, Mas, ada perlu sekali itu kaderisasi. sebetulnya Ya, kaderisasi. salah satu yang sudah saya siapkan ternyata dia melanjutkan S2-nya Mmm. kebencanaan Oh, di iya, Jogja. Kenal di ya, Mas? UGM, ya Nah, kenal. temannya Oke, Mas Alvin juga kan. betul. Terus kemudian, ada beberapa yang sudah saya menyiapkan, eee, akhirnya ya mereka melanjutkan sebenarnya, melanjutkan, eee, program yang sama cuma harus meninggalkan LMI dulu. Nah, Oke. jadi harusnya gimana? Saya harus menyiapkan lagi kader lagi gitu kan. Mhm. Saya terakhir ini sekarang menjadi supervisor penanggulangan bencana Lasnas LMI. Supervisor penanggulan bencana Iya, Lasnas LMI. karena ada Dari perubahan di dulu atau baru-baru berubah ini? berubah. Oh, Yang pertama dulu itu sebagai koordinator, ketua koordinator RNPB, PB, heeh. kemudian terus,
ada perpindahan direktorat menjadi departemen kesendiri, saya Hmm. menjadi manajer, kemudian ada perubahan lagi di BAUR departemennya, kemudian ya ini sekarang saya jadi di supervisor karena Siap. pembauran departemen. Tapi ya tetap saja ya dunianya di sini-sini saja, Ah, tidak tidak bagi kami Mas, kami mau ditempatkan di mana saja kami siap. Kami namanya Jundi. Jundi itu apa tuh? prajurit. Nah, Oke. kami ini prajurit. Kami siap ditempatkan di depan, kami siap ditempatkan di belakang, kami siap ditempatkan di tengah. Dimanapun siap ya, kanan kiri Insya Allah oke, siap. depan belakang oke Betul. gitu. Karena tujuan kami adalah lillahi ta'ala dakwah. Hanya itu. Hmm. Oke nih. Ah, tadi kita sudah mengulik terkait dengan LMI. Hmm, Kira-kira selain LMI, hmm, Mas Santo sendiri ini bernaung atau sebagai apa nih? Atau mungkin ada lembaga lain hmm. gitu? Ya, karena saya aktif di TLC-nya BPBD Tulungagung, Mm-mm. kemudian saya juga aktif di LMI. Beberapa kali teman-teman FPRB Jatim ini mengulik gitu ya, Hmm. "Tolong dong Pak Santo dibentuk FPRB-nya Tulungagung," gitu ya. Nah, eee, saya sempat maju mundur karena, Kenapa ini? eee, saya tidak punya kapasitas seperti itu, Mas. Saya tidak punya kapasitas itu, kemudian, saya dipanggil sama Pak Kalaksa BPBD Tulungagung, dipanggil sama kabitnya PK PK, pada ha. waktu itu. Dipanggil kemudian diajak ngobrol, "Pak Santo gimana caranya untuk, mengambil apa ya, momen untuk teman-teman relawan yang ada di Mhm. Tulungagung." Akhirnya ya saya menemukan itu ketua-ketuanya, koordinatornya, cukup banyak Mas, macam-macam ya, sama seperti di FPRB Jatim gitu ya, komunitasnya kan macam-macam tuh, Iya, betul sekali. dan ya alhamdulillah kita coba satukan dan mereka siap, mau gitu ya. Oke. Dan saya berusaha tuh, Mas. Saya tuh kan karena jarang di rumah, Mas. Di Mhm. rumah itu paling 2 hari, Mas. Habis itu keluar lagi gitu? Saya lebih banyak di luar. Saya lebih banyak di Oke. luar dan, eee, saya hanya ingin membawa, FPRB ini terbentuk, kemudian ya biarlah saya ada di belakang layar gitu Mhm ya. mhm. Nah ternyata pada waktu pemilihan, kok ya pas kebetulan saya kejatuhan, Mas. Berarti Mas Hanto ini yang selaku koordinator Forum RB Kabupaten Tulungagung, Tulungagung gitu? iya. Luar biasa. Dan sudah 2 periode ini, Mas, dan saya Oh, berusaha untuk, "Ayo dong diganti," gitu. Nah, mereka, "Nggak usah Pak, Pak Santo aja." Nah, ya saya banyak mengadopsi dari program-programnya teman-teman FRB Jatim mhm gitu ya, atau teman-temannya dari, SRPB, yang mana, saya banyak ilmu juga dari teman-teman di sini gitu kan, mhm. untuk menyiapkan program itu. Nah, saya paling cuma, "Ayo nih nanti kita bikin program ini," dan alhamdulillah teman-teman itu senang. Dan ya pasti ego sektoral itu masih main, Mas. Ya Pastinya lah ya gitu, ya di ego manapun itu ya, sudah menjadi rahasia umum sih betul. kalau itu. Ego sektoral terus bermain, nah gimana caranya kita untuk menenangkan. Yang di Tulungagung itu yang pas lagi ngetren itu, banyaknya, tempat wisata, Mas, tempat-tempat wisata baru gitu kan. Nah, mereka juga kan komunitasnya atau, lembaganya kan ikut bergabung di FPRB. Mhm. Yang satu penjaga lingkungan, gitu Oh kan. gitu, oke. Yang satu buat buka wisata. Buka wisata harus membongkar atau menebang Ah, malah pohon. bertentangan tuh pastinya. Betul, Nah itu menurut Mas Hanta ini kira-kira apa saja yang dilakukan ketika ada perselisihan atau pertentangan seperti itu? Pengen buka wisata baru, tapi di lain sisi kan ini kan merusak ekosistem lingkungan nih. betul. Bahkan apa ya, bisa menimbulkan bencana gitu. Padahal di forum PRB kan seharusnya kan kita meningkatkan kapasitas, Ya, mengurangi risiko lah ini. Ini malah memunculkan risiko kembali. Gimana nih ya tanggapannya? duduk bareng Mas, ngopi. Oh, Ya, oke. kita ngopi. Kita ajak ngopi gitu kan bareng-bareng dengan teman-teman. Walaupun akhirnya yo pasti akan nabrak terus gitu kan, akan nabrak terus. Perubahan itu adalah suatu keniscayaan Mas. Oke, menarik. Jadi bagaimana sesuatu itu, perubahan akan terjadi walaupun,
banyak rintangan yang akan kita hadapi. Nah, teman-teman, kami coba untuk mencoba, apa ya, merangkul semua gitu ya. Karena LMI juga masuk ke dalam, apa namanya, menjaga lingkungan. Jadi kami dalam program-program kami masuk dalam, pembangunan berkelanjutan, Oke, ya kan. Pasti akan masuk di dalam perubahan-perubahan itu, gitu Mas. Ya sudah, kalau memang ada apa namanya, misalnya yang merusak lingkungan, ya sudah, ayo tugas kita bareng-bareng merapikan lingkungan itu. oke. Kita jaga bareng-bareng, gitu kan. Mereka yang sudah merusak itu ya harus kita berikan hukuman dengan cara harus mengembalikan, gitu kan. Entah itu, berupa tanaman ataupun, sesuatu yang membuat, daerah tersebut kembali aman, nyaman, seperti itu. Berarti bukan hanya, merusak tapi semaksimal mungkin harus bisa merawat juga sehingga kan bisa Siap, kembali seperti semula nih dan ya. betul-betul bermanfaat nih gitu. Hmm. Ah, Mas Santo, ini waktunya mungkin Beh, apa ya, nggak berasa ya? iya, Masya kalau Allah. berbicara terkait dengan kebencanaan sebetulnya itu nggak ada habis-habisnya nih gitu. Betul, Tapi betul. gimana lagi ya, kita karena di sini dibatasin oleh waktu juga nih Ya. gitu. Mungkin nanti kalau Mas Santo berkenan Hmm. gitu, mungkin bisalah kami undang kembali gitu ya Siap, untuk insya sharing Allah. pengalamannya. Apalagi yang Ya, masih banyak sih sebetulnya yang ingin kami kulik tapi ya hmm, gimana lagi nih karena betul. terbatas oleh waktu nih gitu. Siap. Mungkin Mas Santo, sebelum ini ya, sebelum kita akhirin kegiatan Hmm. podcast kita kali ini, mungkin ada closing statement atau pesan-pesan bagi rekan-rekan yang ada di luar sana mungkin. Baik, untuk seluruh para pemirsa, ingat, yuk mari kita kenali ancaman di sekitar kita, kita siapkan strateginya, mantapkan kapasitas kita, tingkatkan kapasitas kita, siap untuk selamat. Oke, terima kasih ya Mas Santo atas closing statement-nya yang luar biasa nih. Ingat teman-teman, sahabat-sahabat semuanya, rekan-rekan Forum PLW Mengurangi Risiko Bencana dimanapun Anda berada. Tadi sudah disampaikan nih, ternyata lembaga zakat itu bukan hanya untuk ngurusin zakat saja, Betul. tapi bisa juga nih, bahkan banyak sekali program-program yang dikaitkan dengan kebencanaan. Ya, Bahkan di 3 fase, mulai dari pra, tanggap darurat, bahkan juga recovery atau pasca bencana. bencananya gitu. Sobat PRB dimanapun Anda berada, mungkin kita cukupkan podcast kita kali ini. Nanti kita bisa sambung lagi di lain kesempatan atau di lain waktu dengan narasumber mungkin yang sama pula atau yang berbeda pastinya yang bisa menginspirasi, memotivasi kita semua, tentunya bisa menambah wawasan, pengalaman. Dan bagi rekan-rekan siapapun yang ingin berbagi pengalaman terkait dengan kebencanaan atau hal-hal yang lainnya bisa menghubungi admin kami bisa atau juga bisa menghubungin atau berkirim surat melalui email kami. Nanti akan kami informasikan selengkapnya di channel YouTube kami dan jangan lupa saksikan, selalu pantau dan terus semangat dalam menjalani hidup ini. Eh, Mungkin itu dari kami. Terima kasih banyak atas waktunya, Mas Santo. Ya. Sekali lagi yang telah meluangkan waktunya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tangguh, Waalaikumsalam. salam kemanusiaan. Salam tangguh, salam kemanusiaan. Terima kasih, Mas. Siap. Terima kasih banyak, Mas. Sama-sama. Oke.